Indonesia. Coba bayangkan, ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda. Gimana caranya negara yang super beragam ini bisa tetap bersatu? Nah, kali ini kita akan bedah bareng filosofi pemersatu yang jadi fondasi utamanya. Lihat deh energi dan semangat di foto ini. Ini bukan sekedar foto anak-anak muda lagi kumpul loh. Ini adalah cerminan dari sebuah teka-teki besar yang bakal kita coba pecahkan bersama. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah negara kepulauan dengan ribuan budaya dan bahasa bisa tetap kokoh berdiri? Apa sih sebenarnya lem perekat bangsa ini? Jawabannya ternyata bukan sesuatu yang baru. Malah ini adalah sebuah kearifan kuno yang sekarang hidup dalam sebuah semboyan nasional yang luar biasa kuat. Dan inilah kuncinya, sebuah frasa yang umurnya udah 700 tahun. Bhinneka Tunggal Ika, sesuatu yang mungkin sering banget kita dengar, tapi punya makna yang dalam banget. Artinya, berbeda-beda tetap satu. Ini bukan sekedar toleransi ya, filosofi ini ngajak kita untuk benar-benar merangkul perbedaan, melihatnya sebagai kekuatan untuk membentuk satu kesatuan yang solid. Nah, disinilah letak kehebatannya. Coba deh bayangin sebuah tim sepak bola. Justru karena ada penyerang, ada bek, ada kiper, semuanya punya peran unik, tim itu jadi kuat kan? Kalau semuanya jadi penyerang, ya hancur. Jadi, filosofinya jelas, perbedaan itu bukan masalah. Justru itu adalah aset paling berharga untuk kita maju bersama. Oke, sekarang ayo kita mundur sedikit menelusuri jejak sejarah. Dari mana sih sebenarnya asal-usul frasa yang begitu kuat ini? Ternyata perjalanannya membawa kita kembali ke era sebuah kerajaan besar di Nusantara. Perjalanan semboyan ini benar-benar epik. Dimulai dari sebuah puisi di zaman Majapahit abad ke-14, lalu diresmikan sebagai semboyan negara tahun 1950, sampai sekarang tertulis jelas di dalam konstitusi kita. Ini bukti kalau gagasan ini bukan cuma kuno, tapi juga teruji oleh waktu. Dan ini dia bukti fisiknya. Bukan cuma ide yang melayang-layang, frasa ini benar-benar tertulis tangan di lembaran-lembaran daun lontar Kitab Sutasoma. Sebuah artefak sejarah yang jadi sumber inspirasi persatuan kita hari ini. Kutipan aslinya lebih panjang sedikit. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Artinya kira-kira, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Nah, pada masanya, ini adalah seruan untuk toleransi beragama antara penganut Siwa dan Buddha di Majapahit. Jadi, dari akarnya, semangatnya emang udah tentang persatuan di tengah perbedaan keyakinan. Oke, kalau Bhinneka Tunggal Ika itu idenya, filosofinya, terus gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Nah, disinilah konsep kunci berikutnya berperan. Ini poin yang krusial banget. Anggap aja Bhinneka Tunggal Ika itu adalah gagasannya, cetak birunya. Nah, gotong royong itu adalah mesin penggeraknya, aksinya. Inilah yang mengubah ide jadi kenyataan. Jadi, apa itu gotong royong? Secara harfiah, artinya mengangkat beban bersama-sama. Coba deh bayangkan, seberat apapun sebuah beban, kalau diangkat bareng-bareng pasti jadi ringan kan? Nah, itulah semangat inti dari kerjasama komunal di Indonesia. Dan inilah wujud nyatanya. Gotong royong itu bukan teori di buku, ini adalah aksi. Warga dari berbagai latar belakang, gak peduli siapa, turun tangan bareng, kerjasama buat tujuan bersama. Inilah filosofi persatuan yang hidup dan dipraktikkan setiap hari. Sekarang, mari kita lihat gimana prinsip sosial ini dibawa ke skala yang lebih besar lagi. Bukan cuma di lingkungan warga, tapi sampai ke sistem ekonomi nasional. Di Indonesia, semangat ini diwujudkan dalam apa yang disebut ekonomi Pancasila. Ini beda banget sama ekonomi liberal. Kalau sistem liberal itu dasarnya persaingan bebas, siapa kuat dia menang. Nah, ekonomi Pancasila justru menjadikan kerjasama atau gotong royong sebagai poros utamanya. Tujuannya pun beda. Bukan soal siapa yang menguasai pasar, tapi soal gimana caranya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial buat semua orang. Makanya, dalam kerangka ekonomi Pancasila, pembangunan infrastruktur kayak jembatan ini punya makna yang lebih dalam. Ini bukan cuma soal beton dan baja loh, ini adalah alat untuk memeratakan kemakmuran, untuk menyambungkan yang terpisah, dan ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ada beberapa pilar utamanya. Pertama, koperasi. Koperasi didorong karena dianggap paling mencerminkan semangat kekeluargaan. Lalu, negara menguasai sumber daya vital, seperti air, listrik, hasil tambang, supaya manfaatnya bisa dirasakan semua rakyat
bukan cuma segelintir orang. Tujuannya adalah kemandirian ekonomi atau berdikari. Dan semua ini muaranya cuma satu, keadilan sosial. Jadi, setelah kita lihat sejarahnya, filosofinya, sampai penerapannya di ekonomi, mari kita tarik benang merahnya. Gimana semua ini akhirnya menciptakan sebuah harmoni? Gambar yang modern dan inklusif ini adalah buktinya. Prinsip-prinsip tadi itu bukan warisan usang yang disimpan di museum. Ini adalah semangat yang terus hidup, sangat relevan, dan jadi bekal bagi generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman. Jadi, inilah kesimpulannya. Dari sebaris kalimat dalam puisi kuno sampai jadi fondasi ekonomi modern, Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong terbukti menjadi sebuah cetak biru yang hidup. Sebuah panduan bagi bangsa untuk mengubah keragaman, bukan menjadi perpecahan, tapi justru menjadi kekuatan pemersatu. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di tengah dunia yang seringkali mendorong kita untuk jadi individualis, pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah budaya yang menjadikan prinsip bekerja bersama sebagai jantung identitasnya? Nah, itu bahan renungan buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak.